Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, para jamaah, bapak ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, pagi yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempatnya Allah yang mulia, yakni masjid, dalam acara yang mulia, yakni sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan untuk ta'lim. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia, yakni orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia. Hari apa ini, Pak? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Para jamaah, ikhwani wa akhwati, harapan kita mudah-mudahan kita ini kelak dikumpulkan bersama-sama semuanya yang hadir di sini bersama manusia paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat Allah yang paling mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Ikhwani wa akhwati a'azzakumullah, Allah menciptakan manusia dengan dua unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Para jamaah, kedua jasmani dan rohani ini dibutuhkan yang namanya kesehatan, ya. Makanya ada yang namanya sehat jasmani dan rohani. Para jamaah, jenengan semuanya sehat sedoyong ya? Sehat semuanya ya? Ngapunten nggih, kula ajak ngomong jika ngantuk. Nggih. Masalah kalau tinggal kata sih golek sendenan gitu.
Ya, nek wis golek sendenan biasanya sembujung ngono. Ya, nek wis sembujung, nah, biasa ya. Tapi insya Allah jamaah sini tidak sama dengan daerah saya sana ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyatakan nikmatani makbunun katsirun aninnas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Ya, yang pertama nikmat sehat, wa nikmat faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, waktu atau kesempatan. Ya, alhamdulillah kalau mbak sampean semuanya sehat. Ya, harapan kita adalah sehat jasmani dan rohani. Ya, karena banyak orang yang sehat jasmaninya, ya, mereka itu ketika mendengar adzan, ya, walaupun jasmaninya sehat, kuat, ya, senengane futsal, bal-balan, ya, tapi krungu adzan sikile lemes, ya, kakinya lemes. Ono pengajian mana tambah lemes. Ya. Padahal sehat jasmani. Apa mana saya melihat sekarang bulan Ramadan, banyak orang sehat jasmaninya tapi rohani ini enggak sehat. Kalau siang-siang saya melihat di warung-warung, akeh ketok sikil, ya, di warung-warung itu banyak kelihatan kaki. Ya. Ngapain mereka? Berbuka siang hari. Padahal ini bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena tidak sehat rohaninya. Ya. Makanya harapan kita, kita diharapkan untuk sehat jasmani dan rohani. Dan kedua unsur ini makanannya berbeda. Ya. Kedua unsur ini makanannya berbeda. Kalau jasmani panganannya sego, bakso, mie ayam, ya, napa malih, sego goreng, ya. Sehari jenengan makan berapa kali? Berapa kali? Nek posoan ngeten masak ping 3. Ya. Dua kali atau tiga kali. Ya. Coba jenengan 2 hari atau 3 hari tidak makan, kira-kira gimana? Wis gak mangan belas, wis 2 dino 3 dino gak mangan, kira-kira gimana? Lemes nggih, wong puasa sedina lemes nggih. 2 hari lemes, 3 dino ya ambyuk, 4 dino nggih ambulan ya. Itu jasmani kula mbek sampean. Begitu juga dengan rohani. Rohani kalau mbak sampean kalau tidak dikasih suplemen, tidak dikasih makan, maka ya, 1 hari gak patek ketoro, 2 hari gak kasih suplemen, tidak dikasih makanan, ya, sudah mulai malas ngaji, ya, sudah mulai telat jamaah. 3 hari ya, tidak dikasih makanan lagi, ya, wis gak sembayang jamaah, ya, nang omah. 5 dino gak mangan, ya, wis ayas-ayasen ibadah. Lah, makanan untuk rohani itu apa? Makanan untuk rohani itu adalah thalabul ilmi, ilmu. Okay. Ilmu, dan ilmu itu para jamaah lebih penting daripada makan. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan an-nasu minal ilmi ahwaju minal ta'ami was-sarobi. Manusia ini, ya, kebutuhannya terhadap ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum. Kenapa? Ya. Li'anna ta'ama
wasyaroba. Karena makan dan minum itu ya, paling sedino pisan pindu, sehari sekali. Sedangkan ilmu itu dibutuhkan ya, setiap saat. Ilmu itu dibutuhkan setiap saat. Kenapa dibutuhkan setiap saat para jamaah? Ini beriringan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sebenarnya hidup kita ini tujuannya Allah adalah untuk beribadah. Dan ibadah itu membutuhkan ilmu. Jadi setiap saat bagaimana supaya waktu kita ini dinilai oleh Allah bernilai ibadah itu membutuhkan ilmu. Makanya nek kalau mbak saya ditanya sampean masuk masjid dengan masuk rumah sama atau mboten, Pak? Caranya sama atau tidak? Masuk masjid dengan masuk rumah caranya sama atau mboten? Pun sahur napa dereng niki Bang nggih? Sampun sahur ta dereng? Kok ora kuat jawab ngeten. Masuk masjid dengan masuk rumah caranya sama atau mboten? Tidak sama. Doanya sama atau tidak? Tidak sama. Begitu juga dengan masuk rumah atau masuk ke kamar mandi, itu juga berbeda. Dalam segala hal, kelompok zaman ini berbeda dan ada caranya dan semuanya itu akan dinilai ibadah kalau kita ini mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu dinamakan sunnah. Sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan sia-sia. Kalau tidak dilakukan apa Pak? Sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena umurnya lewat begitu saja. Sedangkan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk ibadah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini para jamaah Allah akan memberi manusia hidayah. Dengan ilmu ini Allah akan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Kita masuk materi, beratnya hidayah atau beratnya untuk mencari hidayah. Sing ngeten Quran dibuka Quran, sing ono HP dibuka HP ini, tapi buka Al-Quran ya. Buka HP tapi Quran, aja buka game ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari kandungan orang tua yang sudah Islam. Ada yang mu'alaf sini? Ada yang mu'alaf Bapak Ibu? Ada ibunya lah ini? Ada nggih? Dalam? Ada. Ada yang mu'alaf di sini? Berarti semua Islam keturunan. Berarti kita ini Islam keturunan, tapi keturunannya sing apik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan tidak punya dosa, dalam keadaan beragama tauhid, dalam keadaan beragama Islam. Yang mengubah siapa? Fa abawahum yuhawidani au yumajjisani ayunassirani. Maka kedua orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang menjadikan dia itu menjadi orang-orang Majusi, menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani. Tidak menjadi Islam, karena Islam disebutkan kullu mauludin yuladul alal fitrah. Jadi kalau mbak sampean alhamdulillah dilahirkan bapak ibu
dari keluarga yang muslim. Ini satu poin. Kenapa ini poin baik? Karena tidak semua umat manusia itu beragama Islam. Para jamaah, kalau kita melihat agama samawi ada berapa, Pak? Dalam agama samawi ada tiga. Satu, Yahudi. Dua, Nasrani. Tiga, Islam. Ini agama samawi, agama yang diturunkan Allah dari langit. Kalau agama ardi gak mentas ngitung sampean. Agama ardi itu agama bumi, buatan manusia. Saya menghitung gak mentas. Ya, di Indonesia saja yang diresmikan ada berapa? Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, Nek Rioyo ini Konghuan ya. Dan banyak agama-agama lain, banyak sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita lihat Yahudi, kalau hitungan sekarang Yahudi itu pengikutnya di dunia ini kurang lebih 15 juta. Nggak akeh. Orang Yahudi itu kurang lebih 15 juta. Nasrani pinten? Nasrani kurang lebih 2,38 miliar. Iku Nasrani. Islam 1,9 miliar. Ya. Tapi insya Allah Islam berkembang terus, tambah banyak. Islam berkembang terus, tambah banyak. Ya. Kemudian agama-agama bumi yang lainnya, yaitu tambah sedikit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bangga dikasih Allah hidayah memeluk agama Islam. Kenapa bangga? Halo? Kenapa kelompok sampean patut bangga? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 19 menyatakan innad-dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Ini yang patut kelompok sampean bangga. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus Islam? Kan agama-agama yang lain juga baik. Agama yang lain memang baik, tapi itu dulu di zamannya. Di zamannya. Zamannya Nabi sinten? Agama Yahudi? Nabi sinten? Sebenarnya semuanya dari Nabi Ibrahim. Kemudian ketika mulai Ishak sama Ismail itu baru Yakub, mulai keturunan Yakub itu ke Yahudi, keturunan Ismail ke bangsa Arab. Nabi Musa, Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, juga Nabi Isa. Nabi Isa itu setengahnya diutus untuk orang Yahudi. Saat itulah agama Yahudi baik. Kenapa? Karena satu-satunya agama samawi yang pertama kali adalah Yahudi. Setelah Nabi Isa diutus oleh Allah menjadi Rasul agama Kristen, agama Nasrani, maka saat itulah namanya agama Yahudi sudah tidak berlaku. Kenapa?
Karena ada produk terbaru namanya Nasrani. Ya. Nasrani berjalan kurang lebih 600 tahun. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Ya. Jadi Nabi Isa sama jaraknya Islam itu kurang lebih 600 tahun. Saat itu agama Nasrani sudah nggak berlaku. Ya. Kenapa? Karena pabriknya mengeluarkan produk terbaru, yakni Islam. Sampai kapan Islam? Ila yaumil qiyamah. Jadi kelompok zaman sekarang itu masih mengikuti agama yang masih berlaku. Ya. Expirednya masih jauh. Ya, jadi alhamdulillah kelompok sampean hidup di zamannya Islam. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah tadi mengatakan innad dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat yang sama, di dalam ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, ini Bang ya, ingat agama itu banyak, tapi Allah menyatakan barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam artian merugi apa? Dia akan menyesal karena dia akan dilemparkan Allah ke dalam neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lah sekarang kalau mbak sampean semuanya sudah dinyatakan jadi orang Islam, entah itu Islam KTP, entah itu Islam sebenarnya atau Islam keturunan, yang jelas satu kenikmatan terbesar buat kelompok sampean mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Ya. Islam seperti abang ini kau bang. Islam kan macam-macam ya. Ono Islam KTP, ono Islam abangan, ono Islam hijau, ono Islam dan lain sebagainya. Ya. Pas menjelang hari raya itu ono guyonan ya. Ono guyonan. Ya. Islam iki nggih. Posone dimulai tanggal sekian. Sing golongan iki dimulai tanggal sekian. Nggih, guyonan sing Islam KTP langsung riyoyoan lho ngoten. Ana guyonan ngoten teng grup-grup niku ya. Iki saking akeh Islam. Saking akeh pecahi Islam. Para jamaah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini mendapat hidayah menjadi orang Islam? Ya. Apakah kita berpangku tangan hanya menjadi orang Islam keturunan? Ya. Nah, para jamaah ya, apakah kita harus berpangku tangan hanya menjadi Islam keturunan? Ya. Sedangkan Islam itu ya, membutuhkan ilmu. Ya. Karena kelompok zaman dalam beribadah itu harus mendahulukan ilmu. Ya. Makanya Imam Bukhari menyatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ya, setelah kita masuk Islam, kita membutuhkan hidayah yang lain. Ya. Dan hidayah Allah ini luas. Ya. Dalam segala lini kelompok sampean membutuhkan hidayah. Ya. Kenapa? Karena kadang-kala kelompok sampean sudah tahu ilmunya tapi tidak mampu melakukan. Ya. Kadang-kala kita sudah tahu itu hukumnya bid'ah tapi kelompok sampean sik teko nek dundangi. Enggak mampu untuk meninggalkan. Kita sudah tahu ya. Banyak loh Pak orang tahu itu nek mangan itu tangan api, tangan ya, saya melihat
Ini anak-anake, ayo tangan Nabi, tapi bapak dhewe mangan tangan kiwa. Padahal dia tahu, ya, karena dia tidak dikasih Allah hidayah, ya, makanya tangannya refleks sing kiwa sing mangan. Kadang-kadang kita tahu bahwasanya masuk masjid sing bener iku sikil tengen dhisik. Tapi kalau mbak sama tidak dapat hidayah, wis pokoke mlebu masjid. Dan banyak yang seperti itu. Itu contoh kecil. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah ini para jamaah tidak mudah diraih. Hidayah itu tidak mudah diraih. Kalau kita flashback, melihat meruntut sejarahnya para nabi. Saya kenal nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Seorang nabi utusan Allah, dikasih umur yang panjang, dakwah kurang lebih 1000 kurang 50 tahun, berarti pinten Pak? 950 tahun. Dakwahnya siang dan malam, tapi anak dan istrinya tidak mengikuti Nabi Nuh. Mboten? Anak dan istrinya tidak mengikuti Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu masya Allah, dakwanya siang dan malam, sampai beliau mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Qala Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharon walam yajidhum du'ai illa firaron. Duhai Tuhanku, aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Tidak hanya mari subuh Pak, tidak hanya mari subuh, siang dan malam. Walam yajidhum du'ai illa firara, akan tapi mereka tidak mengikuti seruanku tapi malah tambah lari. Makanya Nabi Nuh itu dakwanya begitu lama, pengikutnya kurang lebih 80 orang. Padahal dakwanya segitu lamanya. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Kita turunkan lagi, ada lagi Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Ibrahim dulu. Tahu Nabi Ibrahim Pak? Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Dijuluki bapaknya para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim itu dijuluki oleh Allah Khalilullah, kekasihnya Allah. Tapi kalau kita melihat bapaknya Nabi Ibrahim itu sinten namine Pak? Dalam Azar. Azar ya. Azar. Tapi dalam riwayat yang lain itu namanya Tarikh. Tarikh. Karena banyak yang menafsirkan Azar itu penyembah berhala. Ada menyebutkan banyak namanya Tarikh. Wallahu alam yang benar mana. Yang jelas kalau Azar para jamaah, Azar itu bapaknya seorang nabi, anaknya seorang nabi. Tapi bapaknya pembuat Tuhan. Bapaknya memiliki pabrik Tuhan. Bayangkan. Apakah Nabi Ibrahim itu tidak mencintai bapaknya? Cinta banget wong bapaknya. Sama Nabi Nuh, apa enggak sayang sama istri dan anaknya? Sayang banget. Tapi bapaknya tidak dapat hidayah. Ayahnya tidak mendapatkan hidayah untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Kemudian siapa lagi Pak? Nabi siapa lagi? Lut. Kita langsung saja ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau lahir, kemudian dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim piatu. Kemudian
Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kurang lebih umur 6 tahun, ya, ayahnya Abdullah meninggal. Ya, ayahnya Abdullah jadilah Rasulullah yatim piatu. Rasulullah diambil, diasuh oleh kakeknya. Sinten namine? Sinten namine? Sinten? Abdul bukan Mun ya. Kalau misalkan Muntolib bukan. Abdul Muttalib. Ya. Kakeknya Abdul Muttalib. Tapi tidak lama. Umur hanya 2 tahun bersama kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya. Siapa namanya, Pak? Pamannya Abu Thalib. Ya, pamannya Abu Thalib. Diasuh kurang lebih bersama Abu Thalib itu kurang lebih sampai Rasulullah umur 57 atau berapa ya. Para jamaah, ketika pamannya ini mau meninggal, Rasulullah bergegas menuju ke rumah pamannya. Pamannya ini, para jamaah, dia adalah orang yang merawat dia mulai umur 8 tahun. Ya, merawat, yang mengasihi, yang mencintai, ya, yang membackingi dakwahnya Rasulullah ketika Rasulullah besar. Ketika Rasulullah umur 40 tahun dibackingi oleh Abu Thalib, sehingga sampai kurang lebih umur 50-an 7 niku orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena pengaruh dari terhormatnya seorang Abu Thalib. Para jamaah, ketika pamannya wafat, sebelum wafat Rasulullah bergegas menuju ke rumahnya. Ya, di situ sudah ada Umayyah dan sudah ada pamannya Abu sinten pamannya Nabi Muhammad sing Hamzah sudah nggak ada. Hamzah itu masuk Islam ya. Satu lagi sinten? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu pamannya, tapi memusuhi Islam. Rasulullah langsung menghampiri pamannya. Ya ammi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ini satu kalimat. Ashadu atau usaidu indallahi yaumal qiyamah, yang nanti akan aku jadikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan kalimat ini, ya, aku nanti akan menjadi saksinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, Abu Jahal Abu Lahab nggak terima. Abu Lahab nggak terima, langsung mendekat kepada Abu Thalib. Ya ibnu Abdul Muttalib, dalam riwayat yang lain, ya Abu Thalib, atarghabu an milati. Abdul Muttalib, apakah kamu sudah membenci agama bapakmu sendiri? Ya, supaya tidak terpengaruh dengan ucapan Rasulullah. Kemudian para jamaah, Rasulullah juga begitu. Wah, pamanku ini terpengaruh dengan Abu Lahab. Datang lagi Rasulullah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Kalimatun usaidu indallahi yaumal qiyamah. Satu kalimat yang kalau engkau ucapkan, aku akan jadi saksimu kelak di hari kiamat. Datang lagi. Ya. Abu Lahab datang lagi para jamaah, dengan mengatakan dengan lebih keras lagi. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an milati Abdul Muttalib, apakah kamu itu sudah membenci agama nenek moyangmu, agamanya bapakmu sendiri?
Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, karena kakek pamannya ini dia itu karena faktor gengsi, dia seorang tokoh, maka dia meninggal dalam keadaan musyrik. Meninggal dalam keadaan musyrik. Rasulullah SAW sangat bersedih, sangat bersedih, sehingga para jamaah turunlah ayat dalam surat Qasas surat ke-28 ayat 56. Allah mengatakan, menegur Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini para jamaah. Jadi seorang nabi, seorang rasul yang punya keistimewaan luar biasa, itu juga tidak mampu memberi hidayah kepada manusia, walaupun orang itu yang dia cintai. Sehingga Rasulullah saat itu bersedih para jamaah, bersedih karena pamannya tidak masuk Islam, sehingga ia mengatakan, la astaghfironna laka malam anha angka. Rasulullah menyatakan, aku akan mendoakan kamu supaya kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi aku tidak dilarang. Jadi ketika pamannya tidak masuk Islam, meninggal dalam keadaan musyrik, Nabi Muhammad menyatakan apa? Paman, aku akan mendoakan kamu supaya kamu diampuni oleh Allah selama aku tidak dilarang. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat perkataan Rasulullah seperti itu, maka Allah juga menurunkan ayat untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 113. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kana ulil qurba. Tidaklah layak, tidak pantas, dalam artian gak oleh untuk seorang nabi atau orang yang lain, orang-orang yang beriman, dia memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Betul. Tidak pantas. Seorang nabi, seorang beriman, dia mendoakan pengampunan bagi seorang yang kafir, orang musyrik. Ayat ini para jamaah menjadi sandaran hukum bahwasanya kelompok Islam tidak boleh memintakan ampun kepada orang kafir, kepada orang musyrik. Walaupun walau kanu atau walau kana ulil kurba, walaupun itu kerabatnya, walaupun orang terdekatnya, walaupun orang tuanya, kalau dia tidak muslim maka tidak boleh didoakan, dalam artian minta ampun dan didoakan selamat. Kalau masih hidup didoakan supaya dapat hidayah boleh. Punya keluarga, punya tetangga didoakan supaya dapat hidayah masuk Islam boleh. Kalau didoakan minta ampun tidak boleh. Salam saja tidak boleh. Salam saja tidak boleh kepada orang kafir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah, kalau kita sudah tahu betapa beratnya untuk mendapatkan hidayah dari cerita para nabi-nabi tadi, orang-orang terdekatnya itu tidak masuk agama Nabi, tidak masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kelompok sampean sekali lagi harus bersyukur ketika kita ini menjadi orang Islam. Kita harus bersyukur. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah. Kemudian kalau kelompok sampean sudah menjadi orang Islam, maka kita harus melakukan apa?
Sedangkan namanya amal ibadah itu terbentang luas di hadapan kita, dan kita ini kebanyakan tidak mampu melakukannya. Bahkan kita tidak tahu kalau itu ibadah, bahkan kita tidak tahu kalau itu sunnah atau bid'ah, bahkan kita nggak tahu itu syirik atau tauhid. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah, kita ini sehari disyariatkan untuk berdoa minta hidayah minimal muslim yang baik 17 kali. Ya, berapa kali Pak? 17 kali. Kita ucapkan di mana itu? Ketika sholat. Ya. Kita melihat surat Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Oke, mulai bismillah. Ya. 7 ayat itu para jamaah terdiri dari 2 unsur. Oke. Mulai ayat 1 sampai 5 itu hanya untuk memuji Allah. Memuji Allah, memuji Allah. Baru ayat ke-6 itu kita memohon kepada Allah. Yeah. Coba kita ingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Pak? Artinya apa Pak? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memuji Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa? Segala puji hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memuji Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Engkau lah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Baru ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita ucapkan, tunjukilah kami pada jalanmu yang lurus. Kita tiap hari mengucapkan itu para jamaah. Kenapa? Karena memang hidayah ini sangat penting. Dengan hidayah kita akan terhindar dari neraka, dengan hidayah kita akan bisa masuk surga. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah hidayah seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Para mufassir mengartikan apa Pak? Yakni jalannya para anbiya, jalannya para rasul, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang soleh. Kita setiap hari minta seperti itu para jamaah. Makanya kita harus betul-betul memahami makna dari yang kita baca ketika sholat. Ya. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa? Yahudi. Yahudi itu tahu tapi tidak mau amal. Ya. Mereka tahu tapi tidak mau melaksanakan. Waladolin, dan bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Siapa? Nasrani. Ya, amal tapi malah nggak tahu. Ya, banyak amal tapi nggak tahu dalilnya apa. Ya. Islam tengah-tengah di antara itu. Berilmu, ya, dan beramal. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu baru beramal. Itu Islam. Ya. Kalau Yahudi, ya, tahu tidak mau amal. Nasrani amal tapi nggak tahu. Islam tahu dan beramal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Ini yang harus kita lakukan. Tiap hari kita membaca itu. Dikarenakan karena sangat pentingnya yang namanya apa? Hidayah. Okay. Ibnu Taimiyah, para jamaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari surat Al-Fatihah ini, ya, beliau mengatakan, ya, seseorang
Okay. Itu sangat membutuhkan ayat ini dalam kehidupannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking pentingnya hidayah. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyatakan, ya, seorang hamba itu sangat membutuhkan hidayah dari setiap hembusan nafasnya. Berarti dari setiap saat, itu manusia membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi manusia itu bodoh. Ya, tidak tahu bahwasanya ini amal ibadah itu seperti ini, tapi dia tidak tahu. Makanya dia membutuhkan hidayah. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim bisa jadi yang kedua, ya, dia tahu tapi tidak bisa beramal. Ya, dia tahu tapi tidak bisa beramal. Ya. Ngapunten para jamaah, kadang-kadang kita itu tahu diundangi tonggo, ya, acara bid'ah, ya, tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Ya. Kalau sampean tahu kalau itu tidak boleh. Ya. Setan membisikkan pertimbangan, dibisikkan. Ya, mosok mbek tonggo gak teko. Ya. Kok delok wong radikal kamu. Ya. Masa kamu itu tidak mau silaturahmi sama dibisi terus. Ya, akhirnya banyak pertanyaan. Ustadz, kalau kita hadir undangan tapi niat kita tidak, akhirnya banyak pertanyaan seperti itu. Ya, kenapa? Kita tahu tapi tidak mampu beramal. Ya, makanya kita sering berdoa apa? Berdoa apa, Pak? Ihdinas siratal mustaqim tadi sudah. Ya, kita dianjurkan sering-sering berdoa apa? Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar dan berilah aku kemampuan untuk melakukannya, berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila warzuqna tinaba, dan bilah aku petunjukmu bahwasanya ini batil, ini sesat, ini bid'ah, ini maksiat, dan berilah aku kemampuan untuk menjauhinya. Ya. Coba Pak bareng-bareng. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar adalah benar dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah aku bahwasanya yang salah adalah yang salah dan berilah aku kemampuan untuk menjauhinya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dikarenakan apa? Dikarenakan kita tahu tapi tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang ketiga, orang ini bisa jadi dia tahu tapi sebagiannya enggak tahu. Ya. Makanya orang ini butuh petunjuk. Mungkin kita tahu para jamaah, karena ngaji kita tahu. Ya, ngapunten, ada istilah itu, nek awakmu kepingin pinter gak usah ngaji. Ya. Nek kepingin pinter gak usah ngaji. Maksudnya apa Pak? Sampe delok wong sing gak ngaji-ngaji nek dikandani ndak ngengkel. Ya, wong nek gak ngaji-ngaji niku nek dikandani, Pak iki gak oleh. Wah, kon niku jare sapa? Mbahmu biyen ngene. Ya. Koyok-koyok luwih pinter. Ya, tapi nek sampean kepengin bodoh, nggih, sampean sing seneng ngaji. Ya, sampean tambah ngaji tambah ketok bodone. Ya. Tambah kelihatan kalau ini ternyata masalah ada, syariatnya begini. Kok sampean kan enggak tahu, Pak. Jenggoten niku kaya apa hukume. Ya, alhamdulillah kan sampean saiki ngerti syariat iki jenggot. Sampean kan enggak ngerti isbal iku ya apa sih. Saiki kan sampean cinta isbal karena tahu. Ya. Karena tahu, dan masih banyak kita yang tidak tahu. Makanya kita harus sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten santai jas pinten niki. Dalam
gaspol. Ada jam gaspol ya nih. Pun pas. Ngapunten karena saya lihat kok sudah ada yang izin, berarti kan sudah kesiangan katanya. Ngapunten para jamaah nggih, anggap aja lembur nggih. Dianggap lembur. Nek lemburan itu kan enak gitu ya. Ya, didik tapi bayarannya akeh, ngoten nggih. Jame didik tapi bayarannya akeh. Jadi sampe lembur kok ojo dihitung nang pabrik tok ya. Nah, ngaji ku ana lemburane dan bayarannya langsung masuk rekening sampean. Rekening gini iki, Pak. Nggih. Mergae sangu nang akhirat itu gak sangu dhuwit. Sampeyan nang mundi Arab Saudi sangune real. Nang Amerika sangune dolar. Nang Ameriki sangune rupiah. Nek nang akhirat sangune pahala. Dan inilah saatnya sampean mencari pahala sebanyak-banyaknya, terutama dalam bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati, a'azzakumullah. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada pagi yang cerah ini. Barangkali sebelum ditutup ada yang perlu kita diskusikan, monggo. Mboten enten nggih. Kalau mboten enten saya simpulkan para jamaah, ingat hidayah itu berat untuk diraih. Sekali kita dapat hidayah, ayo kita rawat. Nggih. Karena banyak orang dapat hidayah Islam, ya, tapi mereka tidak mau melanjutkan, tidak mau merawat. Nggih. Sehingga mereka banyak yang ya berat untuk beramal soleh. Mereka berat untuk beribadah, mereka berat untuk mencari ilmu. Ya. Makanya kelompok sampean patut bersyukur pada Allah SWT ketika kelompok sampean diberi Allah kesempatan, diberi Allah kesehatan, sehingga kelompok sampean bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk merawat hidayah. Sekali lagi, hidayah itu tidak mudah untuk diraih. Ya. Makanya kita banyak orang mengenal ada Islam KTP, Islam Abangan dan Islam yang lainnya. Itu dikarenakan apa? Salah satu ada yang merawat hidayah, ada yang tidak merawat. Para jamaah, sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksudnya Allah apa? Maksudnya para jamaah, hidup kelompok sampean itu semuanya sebenarnya bisa bernilai ibadah. Kapan ketika dinilai Allah ibadah? Ketika kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayo kelompok sampean senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hidayah itu senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Dan hidayah itu para jamaah ada dua, satu hidayah manusia, satu hidayah Allah. Hidayah manusia disebut hidayah irsadiyah atau irsad. Sampean ya memberitahu orang atau anak enak mangan tangan kiwa itu gak oleh. Ya, ini hidayah irsadiyah. Ya. Kemudian dia tidak mau mengikuti sampean, ya sudah, sampean tidak ada hak di situ. Itu tergantung Allah. Kalau dia sudah mengikuti sampean, nak, gayo jilbab, nak, mbak, gayo jilbab. Kemudian dia mendengarkan sampean, kemudian dia memakai jilbab, berarti dia mendapat hidayah dari Allah. Namanya hidayah taufik atau taufikiyah. Jadi sama Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dia hanya mampu untuk memberi hidayah irsadiyah. Tapi hidayah taufikiyah itu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum melaksanakan syariat Allah, kita doakan supaya mereka juga mendapatkan hidayah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.